dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Suharsono dalam program Jendela Hikmah PKPU TV Inspirasi Umat. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang memberikan manfaat kepada sesama adalah perbuatan yang mulia. Rasulullah SAW bahkan memberikan predikat, memberikan gelar, siapa saja memberikan manfaat kepada sesama sebagai orang yang paling baik sedunia. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada sesama. Gelar ini diberikan Rasulullah SAW kepada siapa saja yang memberikan manfaat kepada sesama. PKPU, Lembaga Kemanusiaan Nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan amil zakat nasional, juga ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan manfaat kepada sesama. Secara kelembagaan, PKPU mendorong para karyawannya untuk berkontribusi terhadap sesamanya. Di antara kontribusi itu adalah dengan memberikan manfaat kepada sesama, dibuktikan dengan program donor darah yang dilaksanakan di PKPU ini. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, episode kali ini adalah memberikan manfaat kepada sesama. Oleh sebab itu, maka ikuti saya di Jendela Hikmah. Yang jelas memang biasanya kalau habis donor darah kita merasa lebih segar. Terasa lebih segar. Yang berikutnya, kita juga merasa lebih manfaat. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Tapi nafsumu yang harus ditahan di bulan suci, bulan Ramadan. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Biar rezekimu gak ketahan.
Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nana Sudiana, yang Pak Nana merupakan salah satu peserta dari program donor darah ini. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nana. Untuk itu, mari kita ikuti perbincangannya. Apa kabar Pak Nana? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya. Saya dengar Pak Nana sekarang ini menjadi peserta dalam program donor darah PMI ini. Iya, betul. Barusan selesai ini ya. Ada buktinya. Ada buktinya. Kalau tadi barusan selesai donor darah di ruang atas tadi. Oh, ruang atas. Iya. Pak Nana kalau boleh tahu, apa latar belakang yang menyebabkan Pak Nana terdorong untuk ikut dalam program donor darah ini? Sebenarnya ini donor darah yang ke-6 selama ini. Ini yang ke-6? Yang ke-6. Jadi memang saya berharap bisa rutin dan manfaatnya cukup banyak untuk kita ya. Selain bisa lebih fresh, juga bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Kita kan tidak tahu untuk siapa donor yang kita berikan, tapi dari situ kita bisa justru teruji keikhlasan kita. Karena kita tidak tahu untuk siapanya itu. Jadi karena memang tidak terlihat untuk siapanya, ya, betul, jadi lebih terasa keikhlasannya. Ya, kalau betul. latar belakang yang sangat membuat Pak Nana ingin berdonor ini apa kira-kira? Kita kebetulan kan di PKPU berharap semua teman-teman yang ada di sini semua sama, bisa berkontribusi secara langsung bagi kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Baik dengan tenaga, pikiran, dana, aktivitas kita yang kita lakukan dalam pekerjaan maupun dalam aktivitas lain, maupun dalam kontribusi yang lebih nyata dalam badan kita yang bisa sebagiannya di-share dalam bentuk donor darah bagi yang membutuhkan. Gitu. Dan kami kira memang PMI sendiri kan sangat butuh ya, karena selama ini memang di mana-mana seringkali kita dengar stok PMI sendiri darahnya kurang. Stoknya kurang. Ya, sehingga mendorong untuk semua punya kontribusi memberikan kebaikan. Kita sudah minta ke teman-teman untuk supaya rutin minimal 3 atau 5 bulan sekali diadakan hal yang sama seperti ini. Dan ini di samping mendorong kebiasaan positif, juga mengedukasi ke teman-teman bahwa apa yang kita bisa lakukan sebenarnya sangat banyak untuk kebaikan bagi orang lain. Kalau manfaat secara pribadi, secara fisik, itu ada apa enggak dari donor? Yang jelas memang biasanya kalau habis donor darah kita merasa lebih segar. Terasa lebih segar. Yang berikutnya kita juga merasa lebih manfaat. Terasa lebih manfaat. Karena ternyata yang kita ada di badan kita ternyata banyak yang bisa diberikan pada orang lain. Oh iya. Jadi lebih fresh. Ya. Aktivitas berikutnya lebih segar. Dan Pak Nana ini bukan yang pertama kali, tapi sudah ke-6 kali. Sudah ke-6 Enggak kali. takut lagi? Enggak bosan? Enggak. Pertama kali waktu donor rasanya apa, Pak? Pertama kali waktu donor agak takut sebenarnya. Agak takut. Lihat jarum besar ya. Jarum besar. Apalagi lama ditungguin. Tapi sekarang sudah enggak, sudah terbiasa. Lihat darahnya diambil dengan sebesar itu, kira-kira gimana Pak perasaan Pak? Awal-awal apa kehabisan apa enggak ya? Ternyata biasa aja. 2 kali, 3 kali udah biasa. Pertama takut ya, jarumnya besar, darahnya diambil juga banyak, dan sehingga deg-degan. Setelah ke-6 kali menjadi hal yang biasa. Baik Pak Nana, mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan, karena ini bagian dari sumbangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang bermanfaat. Amin. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah luapan ekspresi dari salah seorang pendonor, Pak Nana Sudiana, yang begitu gembira
tidak merasa sesuatu kehilangan, tapi gembira karena sudah mendermakan, sudah mendonorkan darahnya, dan berkeyakinan bahwa apa yang beliau lakukan adalah merupakan salah satu bagian memberikan kemanfaatan kepada sesama. Dengan donor darah, kita tidak tahu kepada siapa darah ini diberikan. Ini juga, kata Panana, merupakan bukti keikhlasan, mendorong untuk selalu berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memotivasi kita untuk dapat lebih memberikan kemanfaatan kepada sesama. Selanjutnya, kita akan diskusi kembali dengan panitia dari donor darah ini, dengan Pak Pungki. Oleh sebab itu, maka ikuti saya di Jendela Hikmah. Kalau yang mendaftar selama ini 97 orang. 97 orang, dan 97 orang itu semuanya boleh donor darah atau ada syarat-syarat tertentu untuk mengikutinya? Oh, kalau untuk Madrasah Abdi Gentengna Balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Tapi nafsumu yang harus ditahan di bulan suci, bulan Ramadan. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Biar rezekimu nggak ketahan, mari berzakat di PKPU. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Assalamualaikum. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pungki, yang Pak Pungki ini merupakan Ketua Panitia Donor Darah BDI PKPU. Assalamualaikum Pak Pungki. Waalaikumsalam Ustaz. Pak Pungki, saya dari Jendela Hikmah, program PKPU TV, mungkin ingin berdialog sedikit dengan Pak Pungki terkait dengan program donor darah ini. Kalau boleh tahu Pak Pungki, tujuan dari donor darah ini apa sih Pak Pungki? Oh baik. Yang pertama kita mensosialisasikan kepada karyawan bahwasanya dengan donor darah ini sebenarnya bisa membuat tubuh kita sehat gitu. Tubuh kita sehat. Jadi bisa beberapa kali dan itu membuat tubuh kita sehat. Yang kedua ya meningkatkan kepedulian karyawan kita kepada sesama. Gitu. Jadi karyawan lebih peduli kepada sesama. Jadi bisa membutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Jadi luar biasa nih tujuan dari donor darah ini. Yang keberapa kali ya Pak Pungki ya? Kalau yang sekarang ini yang keempat kalinya. Yang keempat kali. Jadi kita melaksanakannya setiap 6 bulan sekali. Iya. Dan berarti ini sudah tahun kedua ya kita melaksanakan. Ini tahun kedua. Iya. Sekarang ini pesertanya ada berapa? Kalau yang mendaftar selama ini 97 orang. 97 orang, dan 97 orang itu semuanya boleh donor darah atau ada syarat-syarat tertentu untuk mengikutinya? Oh, kalau untuk syarat-syaratnya sendiri belum tentu yang 97 orang itu akan lolos gitu ya. Karena belum tentu 97 akan lolos. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama dari sisi umur ya, dia harus sudah memenuhi minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun. Yang kedua dari berat badan ya. Minimal 45 kg. Oke. Terus juga kondisi tubuh juga lagi sehat gitu ya. Kalau memang dia
sedang minum obat atau antibiotik itu tidak boleh gitu. Itu banyak syarat-syaratnya, dan itu juga sebelumnya juga mungkin ada persiapan juga harus dipersiapkan sama teman-teman juga sebelum dia donor gitu ya. Oh gitu, persiapan seperti apa tuh Pak? Karena ketika donor itu banyak yang tidak lolos karena dia mungkin sebelumnya kurang banyak minum gitu ya. Terus dari pola makannya juga tidak dijaga, banyak makan gorengan atau mungkin santan seperti itu gitu. Jadi sebelumnya kita sudah informasikan seminggu sebelumnya minimal untuk mereka untuk menjaga kondisi mereka gitu ya. Jadi ketika diperiksa bisa untuk lolos ya untuk donor itu sendiri gitu. Tadi syaratnya, prosesnya itu seperti apa Pak? Kalau proses sendiri yang pertama ya, bisa dilihat di sini mungkin pendaftaran terlebih dahulu gitu ya, teman-teman mendaftar siapa saja yang mau ikut donor. Kemudian nanti di bagian sebelah ada ini pendaftaran ya. Ini pendaftarannya gitu. Ini pendaftarannya, ini calon peserta nih ya. Pendaftarannya ada dua di sini, ada yang bagian pemeriksaan, ada yang bagian untuk donor gitu. Jadi sebelum donor itu diperiksa dulu darahnya gitu. Oh gitu. Jadi di sini di data siapa saja pesertanya. Ya. Oke, setelah itu baru masuk proses pemeriksaan darahnya. Jadi ada 3, gula darah, asam urat, sama kolesterol. Ya. Kolesterol. Setelah nanti pemeriksaan baru naik ke atas. Gitu. Ada lokasi lagi di operasinya. Untuk donornya. Untuk donornya. Tapi di sana juga nanti akan diperiksa lagi darahnya oleh PMI. Gitu. Oh, dicek lagi darahnya. Dicek lagi terkait dengan kadar hemoglobin biasanya. Jadi tinggi atau rendahnya kalau memang dia sesuai standarnya di bawah 17. Nah itu masuk dia untuk donor darah. Kalau lebih tinggi itu tidak boleh gitu. Oh gitu. Termasuk juga mungkin dari posisi jumlah tidurnya juga enggak. Tadi ada yang tidak lolos karena dia tidurnya cuma 3 jam gitu. Oh gitu. Nggak lulus karena tidurnya sedikit. Walaupun semuanya tes sudah lulus gitu. Jadi proses itu memastikan bahwa si pendonor ini sehat sehingga darah yang disumbangkan juga sehat gitu. Oh tuh, ada lagi proses yang lainnya? Jadi nanti setelah diperiksa kemudian langsung sih itu sudah jadi langsung donor gitu ya. Dan setelah itu mungkin teman-teman baru diberikan makanan biasanya setelah donor ada ransum ya, ada makanan. Oke, baik Pak Pungki, satu lagi saya mau tanya mengenai manfaat ya, kalau tadi tujuan ini manfaatnya yang spesifik sekali dari program donor darah ini apa? Kalau manfaatnya yang pertama dari karyawan itu sendiri ketika berdonor dari sisi kesehatan itu bagus sekali gitu ya. Jadi bisa mengurangi beberapa penyakit gitu ya, seperti kanker gitu ya. Terus meningkatkan imunitas di dalam tubuh juga gitu ya. Terus yang kedua juga tadi ya tingkat kepedulian kita gitu ya terhadap sesama gitu, karena banyak sekarang ini membutuhkan darah gitu ya, karena jumlah donornya sekarang ini mulai berkurang gitu. Jadi yang pertama kesehatan, jadi lagi-lagi memang manfaatnya kesehatan, dan kesehatan itu kembali kepada orang yang mendonorkan. Begitu diberikan bukan berarti berkurang, tapi justru bertambah sehatnya. Wah, luar biasa Pak Pungki. Terima kasih Pak Pungki. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang manfaat dari donor darah. Manfaat donor darah disampaikan bahwa diantaranya adalah bermanfaat kepada kesehatan orang yang mendonorkannya. Ketika dana dikeluarkan bukan berarti sesuatu yang berkurang, tapi justru ada yang bertambah. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bersyukur kepada Allah maka Allah tambahkan nikmatnya. Berdonor darah dengan niat untuk bersyukur kepada Allah, mengurangi bersyukur atas kesehatan yang diberikan, maka Allah tambahkan sehat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dialog kita, wawancara kita, diskusi kita dengan Pak Pungki, Ketua Panitia Donor Darah BDIPKPU. Kita akan kembali diskusi dengan peserta pendonor lainnya. Tetap bersama saya di Jendela Hikmah. Kalau kita waktu dari SMA, Ustaz, dari SMA kelas 3 itu kita sudah rutin. Dari SMA dulu sampai sekarang rutin. Sampai sekarang rutin. Per skala berapa kali itu? Per 3 bulan. 3 bulan sekali. Rutin ya? Bulan. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Tapi nafsumu yang harus ditahan di bulan suci, bulan Ramadan. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan?
madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Assalamualaikum. Dengan Pak Iwan ya. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang peserta donor darah BDPKPU yaitu Bapak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Pak Iwan, Pak Iwan ini sudah donor ya Pak Iwan? Sudah Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Apa rasanya Pak Iwan? Alhamdulillah baik-baik aja Ustaz. Baik-baik aja ya. Makin segar malah. Makin segar semua. Pak Iwan, ya Ustaz. Kalau boleh tahu yang melatar belakangi Pak Iwan ikut donor darah ini apa Pak? Sebenarnya memang saya ingin berbagi gitu ya. Ingin berbagi kepedulian, kemanfaatan diri saya untuk orang lain. Salah satu wujudnya itu dengan donor darah ini Ustaz. Oke. Dan saya memang sebenarnya rutin Ustaz. Di rumah juga waktu itu ada gitu ya. Saya juga ikut dari RW. Kemudian sebelum-sebelumnya juga pernah. Walaupun memang ya kadang-kadang kalau lagi halangan kayak tahun kemarin kita nggak bisa karena nggak bisa lagi disuntik mengitis itu ya setahun itu kita nggak bisa donor darah Ustaz. Oh, jadi menumbuhkan kepedulian lagi ya Ustaz. Ini yang keberapa Pak Iwan? Minimal yang keempat Ustaz. Minimal yang keempat. Berarti bisa jadi lebih dari 4. Lebih dari 4 Ustaz. Dan memang Pak Iwan terus ya. Ustaz, kalau ada kesempatan ikut, saya pengen donor darah. Ada kesempatan donor darah, kesempatan donor darah. Manfaatnya apa sih Pak Iwan? Manfaatnya saya melihat lebih pertama manfaat sosial Ustaz ya. Manfaat sosial. Kemudian untuk diri kita juga dari aspek kesehatan, menurut para ahli kesehatan katanya ada gitu ya. Ya kita lebih fresh gitu ya. Lebih sehat ya. Ada putaran darahnya bagus ya. Ini kan dia contohkan Rasulullah biasanya baru bekam Ustaz ya, bekam darah. Salah satunya juga mungkin bagian dari kemanfaatan secara fisik. Jadi memberikan manfaat kepada sesama, sehat juga dapat. Jadi itu manfaatnya. Manfaatnya banyak hal Ustaz. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Ustaz. Sahabat Jendela Hikmah, saya juga bersama dengan peserta yang lain, Pak Aan Suherlan. Apa kabar Pak Aan? Alhamdulillah baik Ustaz. Saya sehat ikut, alhamdulillah. Ikut donor darah juga ya? Ikut Ustaz. Ini tandanya sudah ada. Ini udah yang keberapa Pak? Mungkin yang ketiga atau keempat kali Ustaz. Yang ketiga atau yang keempat? Wah, subhanallah. Pak Aan, kalau tadi kan Pak Iwan bilang cerita manfaat ya. Sekarang menurut Pak Aan manfaatnya apa Pak? Iya, sebetulnya tidak jauh berbeda. Ada manfaat secara sosial, ada manfaat secara medis ya. Kalau secara sosial sudah barang tentu bahwa sekali kita menyumbangkan darah kita itu sudah bisa membantu orang-orang yang kemudian mereka bisa menyambung nyawa mereka, tanda kutip saja. Maksudnya bahwa dengan donor darah kita tuh secara tidak langsung kita sudah membantu mereka untuk memperpanjang usia mereka. Masya Allah. Saya pikir ini menjadi hal yang baik buat kita sebenarnya. Secara sosial ini juga sangat bagus dan memberikan efek positif buat orang lain juga. Oke. Secara medis sudah barang itu juga kita akan menjadi sehat. Saya lebih sehat ya. Beda dengan vampir saja. Kalau vampir kan sedang. Kalau ini kan semakin menyehatkan, sirkulasi darah kita semakin baik, ini semakin lebih fresh. Jadi manfaatnya itu sekali lagi sama ya semua. Betul, ya. Memberikan manfaat kepada sesama karena banyak sekali orang yang membutuhkan darah ya. Kemudian juga lebih sehat. Betul. Ya. Pak Aan pertama kali donor, apa yang Pak Aan rasakan?
Baik-baik aja Ustaz. Takut atau Alhamdulillah sih enggak Ustaz. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Lihat jarum, lihat darah gitu. Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Yang takut lihat dosa. Kalau ada sedot enggak dosa sih ada istri gitu. Istri biasanya. Jadi rasanya biasa-biasa aja, nggak ketakutannya. Apa sih yang motivasi membuat nggak takut? Karena pertama ya saya juga tidak ada hobi sedikit pun terhadap jarum tuh nggak ada hobi, termasuk darah, kecuali yang banyak banget ya mungkin ya agak ngeri. Yang kedua yaitu tadi bahwa kontribusi kita ini akan memberikan nilai manfaat buat diri kita, itu buat orang lain, itu aja motivasinya. Ya kan dengan begitu rasa sakit apapun ya bisa hadapi. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak An, terima kasih Pak Iwan, terima kasih. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dialog dengan peserta donor darah dengan Pak Umar. Pak Umar boleh sedikit ke depan, mohon maaf. Pak Umar, apa kabar Pak Umar? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Umar pendonor juga? Pendonor, alhamdulillah rutin Ustaz. Rutin ya? Kebetulan iya. Sudah berapa kali sekarang? Di PKPU kita sudah yang keempat. Sudah. Pak Umar sendiri sudah berapa kali donor? Kalau kita waktu dari SMA bisa dari SMA kelas 3 itu kita sudah rutin. Dari SMA 21 sampai sekarang rutin. Sampai sekarang rutin. Per skala berapa kali itu? Per 3 bulan. 3 bulan sekali. Rutin ya? Bulan, iya. Berarti udah puluhan kali dong sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa kok bisa mau-maunya donor puluhan kali? Nyari berkah Ustaz. Nyari berkah. Jadi berkah untuk badan saya, berkah untuk sesama. Masya Allah, cari berkah luar biasa. Ini yang jawaban yang lain dari yang lain. Cari berkah. Di samping untuk kesehatan kan gitu. Artinya berkahnya itu untuk kesehatan badan sendiri, pribadi, dan juga untuk sesama, kepedulian terutama Ustaz. Subhanallah, luar biasa. Berarti berkah itu bertambah kebaikan. Betul. Setelah donor akan nambah kebaikan. Nambah kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dialog kita dengan beberapa peserta donor darah yang semuanya itu sepakat bahwa donor darah itu punya manfaat untuk sesama. Punya manfaat untuk sesama, punya manfaat untuk diri sendiri juga. Jadi ketika darah ini kita keluarkan untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk diri sendiri. Tetap bersama saya di Jendela Hikmah. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga nggak mau ketinggalan dengan para pendonor kita. Mau coba juga periksa-periksa. Udah pernah Ustaz cek gula darah? Gula darah sih udah ya. Cuma kayaknya sih bagus-bagus aja. Hasilnya bagus ya. Alhamdulillah. Sebelumnya udah berapa bulan Ustaz? Gula darah? Udah lama. Gula darah sih belum. Asam urat yang udah. Sudah ada lebih dari sebulan? Lebih. Udah lebih. Setahun kayaknya. Ini kita coba buat dan 3 jenis Ustaz ya. Dan kolesterol, kemudian gula darah, sama asam urat. Kolesterol, gula darah, sama asam urat ya. Pukul lagi. Moga-moga hasilnya bagus Ustaz. Amin, amin, mudah-mudahan. Iya. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Jendela Hikmah episode kali ini, bahwa kita melihat bagaimana kepedulian dari teman-teman kita, bagaimana motivasi dari teman-teman di PKPU untuk memberikan manfaat kepada sesama. Ini juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan saling menolong dalam kepada al-ismi wal 'udwan, dalam dosa dan juga keburukan.
Motivasi inilah yang membuat akhirnya kita harus memberikan manfaat kepada sesama, saling tolong menolong kepada kebaikan, saling tolong menolong kepada ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhihi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong kepada sesamanya. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah berbuat dan jadilah orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Sampai di sini episode Jendela Hikmah kali ini, dan sampai bertemu dengan saya lagi pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.